bersedih, duniamu sepi, tonton saja Kominfo. Pas lagi nganggur, wifi gratis, buruan nonton Kominfo. Kominfo, Kominfo, Komeng Info, Komeng Info, Kominfo, Kominfo, bikin hatimu gembira. Nah, kita sekarang berada di Bandung, di rumah Kang Budi Dalton. Saya mengenal Kang Budi itu dari zaman SD. Saya mempelajari Kang Budi. Zaman SD? Zaman SD, makanya saya ingin mempertanyakan. Kang Budi 3 bersaudara? Enggak? Tar. 5. Berarti salah. Orang tua Kang Budi Pak Harun? Salah. Berarti selama saya yang pelajari ini Budi mana yang dipelajari? Itu kan di bahasa Indonesia ada Budi, ya, adanya Wati, terus Iwan, kan itu. Bukan. Tapi benar ya dari SD berarti. Iya. Budi ini familiar dengan Indonesia, ya. Nama Budi itu hampir di suku apapun ya. Ada. Ya. Dari mulai suku Sunda, suku Jawa, suku Riti juga tetangga saya Budi itu namanya. Security itu. Iya, maksudnya keamanan. Hampir semua suku Budi, berarti Budi itu bahasa Sanskerta ya. Tapi kalau orang Papua ada nggak Budi? Coba. Belum pernah dengar. Belum. Budi Paul apa gitu? Mungkin ada lah. Tahu, mungkin ada. Intinya Budi nama pasaran orang Indonesia. Iya. Budi itu apa artinya? Kalau baik. Budi itu iya baik. Budi pekerti, perilaku yang baik. Katanya budaya juga 2 suku kata tuh, budi dan daya kan? Berarti daya yang baik, ya, usaha yang baik gitu usaha kan? Yang baik. Orang suka bilang korupsi itu sudah jadi budaya, bener nggak itu? Nggak. Tapi harus juga kita lihat begini. Korupsi sudah jadi tradisi mungkin. Kalau tradisi itu turun-temurun. Kalau budaya itu perilaku yang baik. Kan? Saya sedikit nih ya. Budaya itu sebetulnya asal katanya Budayana. Oh, bukan Budi dan Daya. Budayana. Apa itu? Itu ada di Sanskerta tuh. Buddha itu adalah baik, Yana itu ajaran. Jadi ajaran berperilaku yang baik gitu. Oh, masih. Makanya kalau orang meninggalkan budaya tuh, sih meninggalkan budayana gitu. Pasti perilakunya nggak baik. Oh, asusila tuh. Asusila. Itu udah nggak berbudaya tuh berarti. Nah, pasti. Terus apa lagi? Tradisi budaya turun-temurun. Berarti orang salah tuh. Korupsi menjadi budaya, harusnya kebiasaan kali. Kebiasaan. Nah, kalau kebiasaan itu kan bisa kebiasaan baru juga. Nah, kayaknya si korupsi ini sudah menjadi kebiasaan baru beberapa masyarakat di Indonesia. Wah. Tapi beda juga dengan koruptor. Koruptor orang ya kan itu? Makanya koruptor itu dia itu profesional. Dia itu komit terhadap pekerjaannya. Pekerjaannya apa dia? Korupsi kan? Nah, yang nggak komit itu kalau dia direktur, korupsi. Nah, kontraktor, korupsi. Kalau dia makan koruptor, dia jadi komit terhadap pekerjaannya. Korupsi. Memang pekerjaannya koruptor, mah korupsi. Jangan disalahin. Berarti si direktur dan kontraktor itu sampingan? Sampingan, kebalik kan. Tahu nggak kesalahannya apa koruptor itu? Apa? Ketangkep. Kalau nggak ketangkep nggak akan disebut koruptor, disebutnya pejabat biasanya. Iya.
Iya kan? Iya, benar berarti. Apa ini? Banyak orang bermain kata salah ya? Salah. Apa bahasa berarti? Nah, bahasa. Saya kan baca di koran itu juga tuh. Korupsi sudah menjadi budaya. Kan kayak gitu berarti kan? Salah narasinya kalau Narasinya ya. apa namanya kerennya tuh diksinya kurang tepat. Kurang tepat ya diksinya. Jangan jadi budaya dong, gimana? Iya dong. Masa Salah. korupsi mau dianggap perilaku yang baik, sekalipun kayak Robin Hood misalnya. Korupsi tapi untuk dibagikan lagi kepada masyarakat. Emang ada yang itu? Jarang. Pitung, tuh kan ada juga cerita gitu. Nah, beda itu kan. Robin Hood juga. Robin Hood. Tapi gitu. zaman sekarang orang korupsi itu buat sosial gitu. Ada itu orang buat pergi haji. Ada bangun masjid katanya. Itu kan dulu ada kasus. Siapa ya ketua jam sostek apa jam dinding tuh, ya kan? Iya, benar. Nah, kan sempet kan tuh. Benar. Dia dipakai ibadah. Berarti pakai berbuat baik. Dari uang hasil tidak baik. Tidak baik. Wah, nggak akan ini dong. Tetap ya nggak bisa ya. Tetap nggak masuk kalau buat saya. Nggak masuk ya. Kecuali dia jangan bilang-bilang itu duit dari mana. Oh gitu ya. Itu juga nggak bilang sih ketahuannya si orang KPK-nya sampai di Saudi nangkep tuh. Kan tadi mungkin ketahuannya kalau dia salah ketangkep ya baru ketahuan tuh ya. Pas ketangkap baru aja ketahuan kan? Iya. Nah iya. Selama nggak ketahuan berapa puluh tahun ini ya baik aja berarti dia baik sosial ya. Iya. Berarti uang yang tidak baik dibuat untuk berbuat baik tetap salah. Cara mendapatkannya yang salah. Cara mendapatkannya yang salah. Kalau uangnya baik, dapatnya dari PD baik nggak masalah ya? Nggak masalah. Nggak masalah ya? Yang jadi masalah dia jarang ngasih duit. Saya lihat Kang Budi ini kayak orang nggak punya masalah. Kalau saya lihat ya apa aja mau di mana dari zaman dulu sampai sekarang gini-gini doang. Udah kayak nggak ada apa-apa. Sedangkan di kita itu jadi kayaknya apa ya bahagia terus. Ya salah satu kuncinya kan itu apa? Bahagia. Menuju ke sana itu harusnya kalau mau ngasih kunci itu kok kunci udah langsung hasil. Nggak kan Bang Komeng tadi bilangnya nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah itu nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Pertama kita dilahirkan, udah masalah nih orang tua kita. Ya, pertama lahir aja udah buat masalah. Masalah ya. Jadi manusia itu tidak ada yang tidak punya masalah. Cuman bagaimana cara kita menghadapi masalah tadi. Kalau, ini. Apa ya, sumur di ladang? Bukan, apa? Sumur di ladang. Ini kalau apa nih? Kalau misalkan nih, ada paman datang dari Betawi, bawa lemari. Tuh lagunya Cicakus Boyo itu dulu. Adi Bing Slamet tuh, minta hujan. Nih kalau ada masalah, ada satu emosi yang akan meluap kita untuk memancing kita, gitu ya. Makanya kalau ada masalah, yang paling saya coba ya, untuk kontrol itu emosi tidak bereaksi. Oh gitu. Soalnya jadi pendek mikirnya juga. Nah, tapi untuk mengendapkan emosi itu juga itu paling sulit. Caranya? Caranya? Ya udah, berarti udah tahu. Tirakat. Wow, tirakat. Saya kira di Bandung. Ternyata tirakat. Tahu nggak apa? Apa itu? Raket tenis kayak raket. Apa ya boleh. Itu bat namanya. Alat pemukul. Ya, berarti masalah itu tidak boleh dibuang. Harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Yang bermasalah itu yang lari dari masalah. Dari masalah. Jadi tambah masalah. Iya, tambah masalah. Masalah kan harus diselesaikan. Supaya kita bisa melewat ke fase berikutnya. Gitu. Kalau kita ada terus masalah, lari, ininya tetap masih ada. Ganjel tuh. Ganjel. Semua masalah bisa saya selesaikan. Kecuali debt collector. Nah itu mah agak sulit. Saya juga sering sembunyi itu. Iya. Ya. Pantes pintunya banyak nih rumah. Mungkin kalau depan ditagi lewat belakang. Iya.
Jadi masalah selalu ada. Itu sebenarnya kunci menuju ke kebahagiaan ya. Iya, kalau saya. Sekarang kunci menuju kebahagiaan materi bisa nggak untuk menuju kebahagiaan? Duit, apalah, Ya. harta lah. Bagi sebagian orang bisa. Ada orang yang memang menganggap uang itu adalah sumber kebahagiaan ya. Ada yang begitu. Tapi bagi beberapa orang kan ada, kalau kita suka punya IG itu, bahagia itu cukup sederhana. Gambarnya lagi makan lontong pinggir jalan. Oh iya. Kayak gitu ya. Gambarnya lagi apa. Entah itu bikin-bikinan dia atau memang faktanya begitu. Dia merasa bahagia karena selama ini biasanya mereka makan di mall atau di mana. Jadi dia bahagia bisa makan lontong. Padahal orang lain dari dulu pengen lontong aja susah, nggak ada duit. Jadi bagaimana sudut pandang kalau menurut saya. Itu kan cuman sebentar berarti kebahagiaannya. Setelah kenyang, deh. Ya. Kalau dari foto itu. Kalau terus orang kaya pasti bahagia nggak? Belum tentu. Belum tentu juga. Belum tentu. Tapi yang tadi bisa. Yang tadi harta bisa untuk Ya. jadi kaya. artinya kan saya tadi bilang juga sebagian orang. Sebagian orang. Tapi kalau buat saya kayaknya uang itu Nggak, tidak belum tentu. bisa membuat saya bahagia. Ya. Kenapa? Karena memang saya belum pernah dapat uang gede. Oh, Jadi iya, belum merasakan. Iya, iya, Gitu. iya. Jadi siapa tahu para YouTuber, Iya. penontonnya Bang Komeng, ini Kominfo, siapa ya donasi gitu Oh, ke iya, saya, nggak apa-apa, jangan gengsi lah gitu Iya. ya. Mau ngasih Ya, aja. memang tidak akan mungkin Kang Budi mendapatkan uang gede. Nggak. Kalau dapat kan nanti susah taruh dompetnya. Kan gede ya kan? Masa dilipat gimana? Jajan juga kan bingung gitu Maksudnya kan. uang besar, ya sama aja. Uang banyak lah. Indonesia nih kayaknya jauh warganya. Urutan keberapa gitu di dunia nih warga Indonesia yang bahagia nih. Ya. Kalau tadi soal harta memang betul nih apa yang kata Kang Budi, karena ada negeri yang di Butan itu cuma negara berkembang tapi penduduknya bahagia. Berarti kan itu ya, berarti memang benar ya, bukan kunci itu. Bukan. Berarti kalau untuk membahagiakan warga negara Indonesia, apakah negeri ini harus pemimpin yang bisa memakmurkan, membuat kaya gitu? Ya. Gini, kalau buat apa saya, ini gimana nih? Kalau buat saya, negaranya sebetulnya udah kaya. Negaranya udah kaya. Negaranya ya, bukan ada pemerintah ataupun tidak, negara Indonesia sudah kaya. Sudah kaya. Kenapa? Karena begini, Indonesia itu dinyatakan 70% gunung berapi ada di sekitarnya. Sedunia loh. Ya. Ya, yang disebut Ring of Fire dan lain-lain kata orang. Sementara di mana ada gunung berapi itu pasti ada mineralnya. Nggak mungkin kalau ada gunung berapi gitu, tidak ada gunung berapi tiba-tiba muncul mineral. Gimana sih proses alamnya tuh? Mineral. Itu warung nggak ada gunung tapi banyak mineralnya. Itu mah air mineral. Ini mah hasil alamnya. Hasil alamnya termasuk yang kesuburan. Kalau ada gunung berapi pasti ada kesuburan. Kalau lagi subur nih bahayanya apa? Jangan digauli. Itu katanya sih jemur celana bareng dempet aja bisa bunting ya kan. Kalau memang tingkat kesuburan. Ya itu kan istilahnya kan kayak gitu. Ya. Tapi ntar dulu belum selesai nih. Saya suka dengan pemimpin Indonesia. Sukanya apa? Suka melebih-lebihkan, ngawang-ngawang gitu ya. Misalnya, negara ini kalau milih saya akan hapuskan kemiskinan. Wow. Gitu kan? Seolah-olah orang berharap untuk tidak miskin. Kalau saya yang mau jadi calon, yang normal-normal aja kampanyenya. Indonesia itu ada di bawah garis kemiskinan. Kalau saya menjadi pemimpinnya, saya akan jadikan tepat di garis kemiskinan. Nggak bawah-bawah banget. Nah, segitu kan. Jadi di mana nggak kaya juga kan, saya cuma menjanjikan tepat. Gitu. Negara sekaya apapun pasti ada orang miskinnya dong. Ada. Kan kayak sekarang Brunei deh. Brunei katanya paling miskin aja
punya 2 mobil. Berarti kan masih ada orang miskin Masih ya. ada. Iya kan? Tetap. Iya kan? Parameternya apa? Gitu kan? Miskin itu apa? Tiap negara kan beda-beda tuh disebut miskin tuh. Apakah pendapatannya, konteks uang, atau fasilitas dia yang punya, apa sih yang disebut miskin? Yang menarik apa? Di Kota Bandung nih khususnya, pada saat ada penerimaan siswa dengan sistem zonasi, gitu kan? Gua pengen nih sekolah di sini, nggak bisa, zonasi lu lebih jauh. Tapi bisa dengan cara apa? Lu punya surat keterangan tidak mampu, ya kan? Pada saat zaman penerimaan siswa itu, yang miskin di Kota Bandung jadi banyak, karena pengen masuk ke sekolah. Nah itu parameternya susah tuh. Bisa karena gara-gara itu miskin semua. Miskin. Hitungannya ya. Tiba-tiba Kota Bandung naik nih masyarakat miskinnya. Nah pada saat udah keterima anaknya sekolah, sekolahnya diantar pakai Alphard. Kok? Jadi miskin itu dijadikan status untuk mempermudah masuk sekolah misalnya. Nah saya biarin dia disebut miskin, yang penting anak gua masuk sekolah, gitu kan? Berarti Biro Statistik masih memikirkan itu kali ya? Gimana parameternya? Ada SKTM tuh kan, surat keterangan tidak mampu. Jangan salah, bukan masalah saya ngomongin pemerintah aja. Enggak. Dukun. Sekarang Bang Komeng datang ke dukun, ditanya SKTM dulu kita. Ya kalau udah kaya mah dukun juga nggak mau, udah fair sekarang dukun. Langsung jadi tanya SKTM dulu. Sekarang dukun. Kalau mau udah kaya gitu kan. Jangan ke dukun. Berarti belum bisa nih untuk membuat bahagia, belum bisa mengangkat kemiskinan. Belum, Pak, faktornya bukan itu juga ya? Iya, saya pikir bukan itu. Parameternya mungkin di Indonesia disebut miskin seperti apa sih? Ya soalnya dia petani. Loh, emang dia pernah mengeluh miskin? Tidak kok. Merasa cukup saja dengan kehidupannya yang menurut kita sederhana. Mungkin menurut mereka udah mewah, saya udah cukup. Kan masalah sudut pandang menurut saya. Iya, kadang-kadang kita aja makan aja sederhana. Tapi kadang-kadang ada otak, ada tunjang. Ya itu mah rumah makan sederhana. Iya, maksudnya parameternya kan kadang-kadang enggak. Ya kan yang tadi Kang Budi bilang tidak ada, belum jelas nih. Belum jelas. Nah, berarti apa yang harus membuat negara warga yang ada di negara Indonesia ini bahagia? Berarti kan yang penting bahagia nih. Disebut miskin nih. Ya. Di kita kebun kelapa sawit ribuan hektar. Oh banyak itu, ya. Iya kan? Tapi minyak goreng nggak ada sekarang. Ya, kemana itu hasil kelapa sawit? Dijual keluar, kan? Dapat duit nih mungkin negara. Padahal buat di negaranya sendiri aja nggak ada. Kedelai, tahu nggak sekarang tahu tempe susahnya? Iya. Kan penghasil kedelai kita tuh. Iya. Kemana dijualnya? Malah impor kan katanya dari kemarin-kemarin juga. Itu kan ya. Katanya kedelai kita lebih kecil, kedelai Amerika lebih besar. Ya. Jadi yang bagus untuk bahan baku tempe dan tahu harus impor dari Amerika. Dari Amerika. Itu narasi yang dibangun kan seperti itu. Kalau kita saya belum melihat sih kecil gedenya sih belum lihat. Apakah ini memang narasi yang dibangun? Betul ada Kang Budi. Atau emang faktanya gitu? Saya belum tahu. Brazil pun dulu kayak kita, tapi akhirnya dia membuat tanaman kedelai beberapa hektar oleh pemerintahannya. Sekarang malah pengekspor terbesar. Tapi yang paling tidak kita masih bangga dengan seluruh kekayaan alam yang kita punya. Pengelolaannya gimana? Nah itu mah nggak mau ngomong saya ya, takut salah lah. Tapi yang jelas kita ada. Itu kutu. Kutu, jenis-jenis kutu yang kecil banyak di Indonesia. Di luar negeri belum tentu. Beras, ada kutu beras. Ada. Buku? Kutu buku. Ada. Itu mah istilah. Saya itu rajin baca buku ya. Iya, jenis kutu-kutuan aja banyak, flora fauna. Kaya gitu. Kutu bayur. Tongo. Bangsat. Ya kalau orang Jakarta kan manggil bangsat tuh yang di kasur. Kan kutu juga jenisnya kan. Tumbila. Pokoknya intinya kekayaan alam yang saya maksud itu mulai dari flora, fauna apapun kita ini sudah kaya sebetulnya. Tapi bagaimana cara memanage yang kita punya ini? Mungkin bisa jadi
parameter tadi miskin dan kaya itu agak tipis lah gitu. Dia disebut kaya karena gajinya di atas saya 50.000 misalnya, jadi nggak terlalu jauh gitu tuh. Harusnya. Dia miskin di bawah saya 50.000 gitu gajinya misalnya. Kalau parameternya dari pendapatan. Kang Budi ngomongnya salah. Kenapa? Apa ya? Yang kurang kecukupan. Kurang Ya kecukupan. jangan ngomong miskin. Orang kan sekarang baper, orang banyak. Iya. Ya kan? Yang Nanti. kurang kecukupan. Iya, yang kurang kecukupan. Tapi tetap saya masih bangga. Gitu. Bang Komeng berapa tahun? Kita dari zaman saya direaksi, Bang Komeng di spontan. Iya, betul. Tahun ya. berapa tuh? 90-an ya? Sama-sama ilmunya ngeprank tuh. Jadi maksud saya Bang Komeng ini sudah di dunia broadcast itu wah. Asam garam dan lain-lain. Ya sama lah bareng. Cita-cita apa? Kita tuh dicita-cita, wah kita pengen main ke Universal Studio nih. Wah. Wih, Mickey Mouse dan lain. Di Indonesia di perempatan. Kenapa yang milih Mickey Mouse? Kan bisa yang lain. Marvel kayak Superman. Bukan. Kebanggaan saya itu apa? Mickey Mouse, Doraemon. Bener. Di perempatan di kita mah. Kebahagiaan tadi balik. Oke dah, kita nggak bisa nih buat negeri kita kaya. Tapi negeri kita bahagia bisa nggak? Kan katanya Bang Budi tadi bilang nggak apa-apa, bisa juga bahagia itu nggak cuma dengan harta. Bisa tidak negeri apa bangsa kita itu bahagia? Bisa. Bisa ya? Ya. Caranya gimana? Nah itu ada yang mikirin. Kan pertanyaannya bisa nggak? Bisa. Ya. Caranya gimana? Kan ada ahli-ahlinya. Iya memang ada ahlinya. Ya. Saya balik lagi ke negara itu, Butan. Dia ada menteri kebahagiaan. Itu benar kalau Kang Budi bilang, memang dia nggak ada. Dia memang harus kan mikirin harusnya dia ya. Harus. Ya. Gimana? Bang Komeng tahu nggak? Pernah dengar? Ada yang menyebutkan mengenai indeks kebahagiaan. Nah itu kan ada di hitungan negara-negara. Apa tuh? Ya itu dia. Saya melihat Kang Budi itu seperti itu. Ya kan orang yang tadi saya tanya punya masalah nggak? Ya pasti punya. Tapi kok bahagia aja. Saya lihat kehidupannya dari dulu dan sampai sekarang. Terus apapun dikerjakan. Makanya saya tadi bilang, kok profesinya rangkap, jabatannya rangkap. Jadi kayaknya bahagia terus. Sebenarnya gitu. Agak ini ya, agak saya pengen ngomong ini tapi takut diketawain nih. Kayak klise gitu loh. Kan dikenalnya suka bercanda. Gini. Kalau saya sebenarnya hidup itu tidak ada tujuan. Itu ya? Hidup itu tidak ada tujuan. Hidup tidak ada tujuan. Kalau kita punya tujuan, stuck, kita sudah sampai situ. Parameter kebahagiaannya itu sudah sampai situ aja karena kita sudah sampai tujuan. Nggak akan bisa kemana-mana. Maka anggaplah hidup itu perjalanan. Kalau perjalanan, saya sudah bahagia. Tahu-tahu besok dapat kebahagiaan lagi yang lebih. Oh, nambah lagi. Jangan menganggap hidup itu tujuan. Kalau kita menganggap hidup itu ada tujuannya, itu bakal jadi beban. Kalau tidak tercapai. Iya. Tapi kalau sudah tercapai, nggak akan ngerjain apa-apa lagi loh. Banyak orang yang ambisi pengen jadi lurah, umpamanya tuh nggak jadi, gila. Tapi pas udah jadi, ingin jadi camat besoknya. Tetap ada tujuan berikutnya. Selalu dan makanya selalu. Perjalanan. Gitu. Berarti mendingan milih EBIT ya. EBIT. Ya kan? Pertahanan sipil. Pertahanan sipil itu Hansip, Perjalanan ini bukan pertahanan sipil. Ada lagi satu lagunya dia. Betul. Izinkan Will. Hidup jangan punya tujuan. Apa memang baginya nanti susah? Karena kan Kang Dalton sendiri, satu tujuan, ya kan? Itu kayak di trek aja berdua satu tujuan, bukan tujuan. Seven up, udah nggak ada, udah nggak ada Seven up. Aduh, kalau yang di kampung banget tuh belanjanya 7 up katanya, ya kan? Kalau orang Bandung, orang Bandung ke Jakarta, itu disambut. Patung mana? Patung Seven Up. Nah itu kan ada yang patungnya gitu yang kayak angka 7, ada orangnya di luhur. Ya, orang Bandung itu. Patung Seven Up. Apa tuh Manggarai apa?
Ya, memang kebahagiaan itu tidak bisa siapapun menentukan. Mungkin pemerintah atau Kang Budi sendiri hanya bisa sebagai trigger ya. Kalau berangan-angan pasti bisa. Ya, kembali ke Diri kita. sendiri. Yang lain itu cuma trigger. Ya. Tapi kalau yang buat ngechat, stagger. Iya. Ingat, bahagia itu cuman ada di merek bis. Oh, itu mah bos bahagia. Terima kasih banyak. Sama-sama Bang Omen.